Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Pradimi. Di sini akan menjelaskan mengenai materi manusia dan juga kebudayaan. Di mana di sini ada 8 table of content. Yang pertama dari mengenai pengertian, hubungan manusia dengan kebudayaan, serta berakhir nanti di yang ke-8 yaitu kesimpulan. Itu yang pertama, pengertian manusia dan kebudayaan. Untuk definisinya, manusia adalah makhluk hidup yang berakal budi, bermoral, memiliki potensi untuk menguasai makhluk lain. Manusia itu juga makhluk sosial, di mana manusia itu membutuhkan manusia lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia itu makhluk yang unik, ajaib, dan mampu menguasai alam semesta. Itu adalah menurut perspektif filsafat. Lalu untuk ciri-cirinya ada 5. Yang pertama itu manusia itu unik, tidak ada duanya. Yang kedua memiliki akal dan pikiran. Yang ketiga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang keempat memiliki kehendak, perasaan, cita-cita. Yang kelima itu bersifat mandiri dan mampu memikul tanggung jawab diri sendiri. Untuk definisi kebudayaan, secara sederhana kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini ada 4 pengertian kebudayaan menurut ahli, namun saya hanya akan membacakan yang satu saja, yaitu menurut Dr. Ernest Muhammad Hatta, bahwa kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Untuk unsurnya, kebudayaan ada 8 unsur yang terdiri dari religi, yaitu agama, bahasa, pengetahuan, ekonomi, teknologi, kesenian, kemasyarakatan, serta kekerabatan dan organisasi sosial. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, budaya yang hadir di masyarakat itu pasti adalah warisan dari budaya-budaya terdahulu yang dipelajari oleh generasi saat ini maupun generasi selanjutnya. Yang kedua, budaya itu dapat disampaikan oleh setiap individu pada individu maupun kelompok ke kelompok, namun dapat juga diwariskan ke generasi selanjutnya. Selain itu, budaya juga memiliki sifat yang dinamis. Artinya budaya ini dapat berubah seiring perkembangannya zaman. Lalu untuk fungsinya, yang pertama, budaya ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme, seperti maksudnya itu cinta tanah air dari masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Kebudayaan juga dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat. Lalu dengan diakhiri bahwa kebudayaan berfungsi sebagai penentu batas. Artinya, kebudayaan dapat menciptakan perbedaan yang membuat setiap kelompok masyarakat unik dan membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lain. Untuk jenis kebudayaan, kalau berdasarkan sifatnya, kebudayaan ada yang pertama ada kebudayaan subjektif, merupakan faktor nilai, perasaan, idealisme, yang apabila disimpulkan maka dapat disebut sebagai faktor batin yang ada pada budaya tersebut. Yang kedua ada kebudayaan objektif, yaitu merupakan faktor lahiriah yang hadir dari sebuah kebudayaan dan berupa teknik lembaga sosial, pengajaran, seni rupa, seni sastra, hingga upacara yang menggunakan budi bahasa. Lalu ada jenis kebudayaan berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada kebudayaan material, yaitu mengacu kepada seluruh ciptaan manusia yang nyata serta konkret, seperti temuannya yang disebut oleh penggalian arkeolog seperti senjata, perhiasan, hingga mangkuk dari tanah liat. Yang kedua, kebudayaan yang bersifat imaterial, yaitu ciptaan abstrak yang diwariskan oleh para pendahulunya ke generasi selanjutnya. Contohnya, lagu, tarian tradisional, dongeng, cipta rakyat. Lalu berdasarkan lingkup persebarannya, ada yang namanya kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah ini dibatasi oleh wilayah administratif daerah tersebut atau demografinya. Lalu ada kebudayaan lokal. Kalau batasan budaya lokal ini dapat dilihat melalui ruang perkotaan yang hadir sebagai budaya lokal perkotaan tersebut, atau daerah tertentu yang pada bagian perkotaan yang terpengaruh oleh budaya yang dibawa oleh pendatang. Lalu ada kebudayaan nasional, yaitu merupakan akumulasi alias sekumpulan dari semua budaya-budaya yang hadir di dalam daerah-daerah yang ada di wilayah negara itu. Lalu apa sih hubungan manusia dengan kebudayaan? Hubungan antara kebudayaan dan manusia sangat erat dan tak dapat dipisahkan. Kebudayaan itu lahir dari kehidupan manusia, sedangkan manusia memperoleh kebudayaan sebagai anggota masyarakat.
Kebudayaan merupakan hasil interaksi manusia dengan manusia lain dan alam. Ini mewariskan tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu, kenapa sih manusia itu membutuhkan kebudayaan? Karena tanpa budaya, manusia tidak akan dapat mempertahankan kehidupannya. Manusia juga tidak akan memiliki identitas kolektif atau jati diri. Lalu manusia juga tidak akan memiliki pondasi karakter bangsa karena kebudayaan ini merupakan pondasi karakter bangsa. Lalu unsur-unsur kebudayaan ada 7, seperti yang tadi saya sebutkan. Ada bahasa, organisasi kemasyarakatan, religi, kekerabatan, pengetahuan, mata pencaharian hidup, serta teknologi. Bahasa ini adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan untuk berkomunikasi lah. Lalu organisasi kemasyarakatan ini tuh mencakup struktur sosial dan peran tanggung jawab individu dalam kelompok ya, seperti RT, RW, Karang Taruna, seperti itu. Lalu ada religi dan keagamaan. Ini tuh sebuah budaya atau sebuah kegiatan yang mengandung nilai religi di dalamnya. Seperti contohnya kalau di Bali ada ngaben, kalau mungkin di Jawa ada yang namanya Maulid Nabi, seperti itu. Lalu untuk kesenian, ini tuh lebih ke budaya mencerminkan keindahan. Seperti seni rupa, seni tari, dan lain-lain. Kalau di Malang itu contohnya mungkin ada topeng Malang, topeng apa aja ya? Topeng Malangan ya, topeng Malang. Lalu ada kalau tari Malang ada tari kecak Malang enggak ya? Oh, kalau tari yang saya tahu tari Saman itu dari Aceh. Ya banyak lah tari di Indonesia. Lalu ada sistem pengetahuan. Ini tuh cara manusia memahami dunia sekitarnya. Seperti contohnya itu petani yang menanam di musim tanam. Ya seperti itu. Ini tuh melanjutkan ke yang keenam yaitu mata pencaharian hidup. Dari pengetahuan tentang alam dan teknologi ini, manusia jadi memiliki mata pencaharian hidup dari ilmu-ilmu tadi. Seperti petani di pedesaan yang bercocok tanam padi dan sayuran. Lalu yang ketujuh ada sistem teknologi dan peralatan. Sistem ini itu jadi karena ilmu yang tadi manusia jadi bisa menciptakan alat-alat yang digunakan untuk memudahkan kehidupannya. Seperti smartphone, komputer, atau kendaraan bermotor. Lalu fungsinya yang keempat, fungsi kebudayaan yang pertama menjadi identitas jelas. Dengan kebudayaan, manusia itu jadi memiliki identitas akan suatu siapa sih dirinya itu begitu loh. Oh, saya bangsa Indonesia, saya memiliki budaya seperti ini begitu. Yang kedua sebagai pengatur kehidupan sosial. Ya karena ada kebudayaan maka manusia jadi punya batu atau tolak ukur untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Lalu sebagai alat adaptasi. Yang keempat komunikasi. Yang kelima sebagai sarana pendidikan karena di dalam kebudayaan ini itu mengandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang bersifat baik serta bijak untuk diterapkan dan diwariskan kepada setiap generasi selanjutnya. Yang keenam sebagai pengatur kehidupan sosial. Yang ketujuh sebagai alat integrasi sosial. Lalu, manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Kebudayaan itu kan seperti tadi. Kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi poin utamanya, manusia itu menciptakan kebudayaan melalui inovasi dan kreativitas. Lalu kebudayaan itu juga meliputi bahasa, teknologi, seni, dan norma sosial. Manusia menggunakan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan timbal baliknya apa? Manusia yang menciptakan budaya, maka budaya itu juga dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah ini seperti contohnya kebudayaan, ini ada pakaian adat Jambi, rumah adat Jambi, tanah adat Jambi, Sumatera Barat. Ini tarian adatnya, mohon maaf ini gambarnya ada di bawah ini tarian adat Sumatera Barat. Lalu ini ada alat musik Sumatera Barat. Perubahan kebudayaan. Apa sih perubahan kebudayaan itu? Ini itu adalah proses di mana nilai, norma, dan teknologi dalam suatu masyarakat itu berkembang seiring waktu. Perubahan ini bisa terjadi secara cepat atau bertahap karena berbagai faktor, entah itu internal atau eksternal. Semisalnya kalau dulu budaya Indonesia itu adalah guyub rukun, itu kan kalau di desa. Namun ketika desa itu berubah menjadi kota, maka akan berubah menjadi individualis. Ya seperti itu. Jadi nilai dan normanya itu berkembang seiring waktu. Untuk faktor-faktornya yang pertama, adanya kontak dengan budaya lain.
Jadi karena adanya penyatuan perbedaan dua budaya ini, maka terbentuklah budaya baru. Seperti contohnya waktu itu, waktu zaman Sunan-Sunan masih ada, Indonesia ini kan masih menganut agama Hindu. Lalu bagaimana cara Sunan ini untuk mengislamkan orang-orang tersebut ini? Mereka menyatukan kebudayaan orang-orang yang saat itu menyembah berhala, membuat sesajen ini itu dialihkan ke yang lebih mengarah ke Islaman yang ada unsur nilai Islam di dalamnya seperti contohnya gebrek maulid, tahlil dan semacamnya. Meskipun pada akhirnya akhir-akhir ini banyak orang mengatakan bahwa itu bid'ah. Lalu ada inovasi teknologi, perubahan sosial dan politik, serta perubahan lingkungan. Lalu perubahan lingkungan, perubahan budaya. Jadi perubahan budaya, contoh perubahan budaya, nah ini ada budaya komunikasi yang berubah. Dulu itu dari surat, jadi kita harus menulis surat dulu, dikirim ke kontak pos atau kotak pos ya, kotak pos. Lalu kita menunggu selama beberapa hari sampai kita mendapatkan balasan dari surat itu. Kalau sekarang kan instan, cukup kita punya nomor doi ini, kita bisa langsung kirim pesan komunikasi kepada sang doi. Lalu dari ekonomi, kalau dulu orang cari kemana-mana itu harus ke pasar, harus ngenyang-ngenyang dulu. Apa yang ngenyang bahasa Indonesianya? Menawar dulu. Kalau sekarang sudah tidak perlu ya, karena sekarang udah ada Shopee, udah ada Tokopedia yang memudahkan kita untuk berbelanja. Dari transportasi, kalau dulu kan masih manual ya, masih pakai jasa hewan, di mana minusnya itu tainya itu, kotorannya itu berkececaran di mana-mana. Kalau sekarang kan memakai kendaraan yang ya tidak ada polusi berupa benda padat fisik seperti tai ya, tapi ada polusi udara berupa asap. Lalu apa sih tantangan kebudayaan di era globalisasi ini? Tantangannya bagi kita ini adalah satu, yang pertama ada serbuan budaya asing. Dulu orang Indonesia tuh punya ciri khas berpakaian sendiri seperti batik, kebaya, jari. Nah sekarang kan lebih jauh mengikuti tren-tren fashion dari luar negeri toh, seperti berpakaian ala Korean outfit atau Barat outfit. Akibatnya apa? Identitas berpakaian khas kita sebagai bangsa Indonesia ini jadi kurang terlihat gitu loh. Ujung-ujungnya malah diklaim sama Malaysia. Lalu ada melemahnya identitas budaya. Kalau dulu kan setiap ada acara-acara gitu kan, masyarakat kita itu lebih suka menampilkan tarian tradisional kita seperti tari jaipong, tari saman dan lain-lain. Kalau sekarang mereka itu jauh lebih suka untuk breakdance atau dance K-pop dan dance semacamnya itu yang dianggap lebih keren. Nah, hal-hal yang ini mereka lakukan itu bikin kebudayaan kita tuh jadi perlahan-lahan mulai terlupakan gitu. Orang-orang jadi nggak tahu tari jaipong itu seperti apa, tari saman seperti apa, gitu. Nah, ini juga berlanjut kepada yang ketiga, yaitu kurangnya minat generasi muda pada budaya lokal. Karena mereka merasa bahwa budaya asing ini lebih keren, otomatis mereka kan jadi enggan untuk belajar budaya aslinya. Seperti itu. Kekurangan generasi penerus. Ya, karena kurangnya minat, maka imbasnya adalah ke generasi penerus untuk meneruskan kebudayaan kita ini jadi nggak ada gitu. Siapa yang menerusin? Nggak ada orang, semuanya pada nari-nari K-pop gitu kan. Nggak ada yang main wayang, nggak ada yang jadi dalang, nggak ada yang jadi sinden gitu. Karena ngerasa kurang keren. Lalu bagaimana cara kita menanggapi tantangan ini di era sekarang? Yang pertama, kita harus memahami budaya diri kita sendiri. Selain itu, kita juga harus menumbuhkan budaya lokal. Mempertahankan budaya lokal, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadapnya, serta kita memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan konten-konten berupa budaya kita ini seperti apa. Generasi muda ini memiliki peran penting untuk menjaga budaya daerah kita tetap hidup. Sayangnya banyak dari kita ini yang kurang kenal terhadap budaya sendiri. Dikarenakan budaya-budaya asing di luar sana itu terlihat lebih menarik bagi perhatian kita. Jadi gimana sih cara kita supaya untuk tetap mengenal dan juga tetap cinta serta mau melestarikan budaya ini? Kita tentu harus mengenal dan mempelajari budaya ini terlebih dahulu. Kita juga harus mendukung dan mengikuti kegiatan kebudayaan ini. Kita juga harus manfaatkan teknologi, bahkan kalau bisa kita menjadi pelopor pelestarian ini.
serta kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga kebudayaan. Untuk kesimpulannya, manusia dan kebudayaan itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Kebudayaan lahir dari interaksi antara manusia dengan alam, sehingga tanpa manusia, kebudayaan tidak akan ada. Kebudayaan bukan hanya sekumpulan tradisi atau artefak, tetapi juga nilai, norma, dan juga kepercayaan yang membentuk identitas serta perilaku kita sebagai manusia. Mari kita berani mengubah tradisi yang merugikan dan melestarikan kearifan lokal yang bermanfaat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kebudayaan kita ini akan tetap hidup, tetap menjadi sumber inspirasi, serta kekuatan bagi generasi mendatang. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.